Untuk semuanya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya, sudah sore. Jadi, dengan saya Handaya, sehari-hari saya dosen di jurusan Hotel Manajemen, di Manajemen Perhotelan di kampus Karet. Selain mengajar, saya juga punya tugas mengelola kafe kecil. Jadi di kampus ada yang di situ yang stafnya adalah mahasiswa juga. Kafenya dibuka untuk umum, cuman kebetulan memang karena jurusan manajemen perhotelan sendiri punya restoran dan kafe lagi, jadi kita berbagi konsumen. Nah, hari ini saya pengen sekali untuk sharing sedikit pengetahuan tentang masalah kebersihan, terus juga nanti penyajian produk-produk. Sebelumnya, apa boleh saya tahu ibu-ibu ini, ada bapaknya juga. Bapak ibu ini sebelumnya sudah punya usaha produk makanan minuman. Sudah. Kalau boleh tahu apa aja, Bu? Sampai boleh ini. Martabak es jus. Oke. Jadi ini sangat beragam ya. Minuman-minuman ada? Kalau minuman kemasan botolan segala macam tidak ada juga. Cincau jahe, cincau susu. Cincau jahe. Iya, ada di sana juga. Oke. Saya dengar dari Pak Mongso juga ya. Pak RW apa itu ya? Ya, saya pernah dicobain waktu di sini. Masih ingat saya? Iya. Sama Pak Tono dulu di sini. Iya Pak. Ada terima itu. Ya. Kemudian ada apa lagi? Keripik gitu apa? Iya ada. Keripik. Luar biasa Pak ya. Sayuran hidroponik segalanya juga ada. Belum. Nah, nanti itu Pak Tono berarti. Ya. Jadi frozen food sudah Ibu. Bikin apa boleh tahu? Oh gitu. Anggrek tanaman itu maksudnya. Hidroponik belum. Ya karena yang menarik sekarang itu kan pemerintah menggalakkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, Pak. Jadi diharapkan warga itu bisa memenuhi kebutuhan makanannya sendiri. Nah, kami di KPK saya juga kebetulan salah satu ya yang penggeraknya lah, operatornya atau penggerak operatornya. Kami ada sedikit lahan kecil untuk di budidaya aquaponik. Jadi bawahnya ikan, atasnya tanaman. Nah ini kami nanti saya janji nanti kita bisa sharing ilmu ya. Jadi ibu-ibu saya undang ke Petra untuk lihat sama belajar. Kalau mau tertarik, monggo silakan. Nanti biar Pak Tono yang arrange ya. Tapi hari ini saya dikasih mandat untuk menjelaskan tentang kebersihan makanan dan minuman plus nanti penyajiannya. Cuma yang saya sampaikan ini sebetulnya saya yakin ibu-ibu semua bapak juga pasti sudah paham. Saya cuma mau memberikan tips beberapa tips, terutama yang sangat sederhana, tapi bisa langsung diaplikasikan. Tapi saya perlu harus cepat karena slide saya agak banyak ya Bapak. Maaf ya, kebiasaan dosen itu kan banyak ngomongnya. Jadi slide-nya agak banyak, tapi saya janji tidak lebih dari setengah jam karena nanti waktunya saya beberapa menit ya. Ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas produk makanan dan minuman. Karena apa? Musuhnya makanan minuman produknya itu kontaminasi silang. Jadi makanan yang sudah siap dimakan atau minuman yang sudah siap diminum itu kemasukan bahan asin, baik yang kimia atau fisik ya. Ada yang
mungkin ada dari debu tanah, pasir, pecahan logam, kaca, dan macam. Ini seringkali jadi masalah kendala ketika kita menyajikan makanan minuman baik mengganggu kesehatan ataupun keselamatan yang mengkonsumsinya. Dan juga harus diperhatikan adalah yang menyiapkan makanannya. Kalau istilahnya di dunia kuliner itu adalah penjamah makanan. Dalam istilah food safety juga istilahnya food handler, jadi penjamah makanan kalau bahasa Indonesia. Jadi bapak ibu atau kalau bapak ibu punya staf karyawan yang mengolah makanan itu istilah bakunya adalah penjamah makanan. Itu ada sertifikatnya sendiri. Jadi kalau misalnya ada kesempatan dari dinas perindustrian atau dinas tenaga kerja, biasanya ada sertifikasi kompetensi tentang penjamah makanan. Jadi memang jadi syarat kalau mau buka catering atau usaha jasa boga, biasanya diminta punya sertifikat itu selain layak hygiene atau layak industrinya, itu diminta yang punya harus punya sertifikat itu. Nah, nanti saya akan bicara lebih lanjut tentang ya, yang pasti saya yakin Bapak Ibu kalau jual makanan, kalau beli makanan, pasti ingin yang kualitasnya bagus loh bahannya. Dan Bapak Ibu pasti pilih yang bagus. Dan juga sebisa mungkin dibuang, dipotong ya. Kadang-kadang kalau kita di dapur ya, saya sendiri kadang-kadang ya apa ya, dilematis. Ketika misalnya saya punya wortel itu sudah bagus modelnya, tapi ketika kita beli mungkin ada sedikit dimakan ulat atau karena musim hujan ini sayuran itu kan jadi mahal karena gampang rusak segala macam, sehingga dibuang segala. Kalau di sekolah kita atau di dapur kita pasti berupaya memaksimalkan bahan-bahan itu jadi uang, katanya ya, bisa dimakan jadi uang. Tapi kalau pengetahuannya nggak banyak tentang bahan sendiri, itu dikit-dikit dibuang. Ya toh. Tapi kalau saya yakin ibu-ibu rumah tangga itu sangat apa ya? Ini kan karena ini beli harus dimanfaatkan bagaimana caranya ya. Nah, yang kayak gitu itu perlu harus dilakukan dengan bijaksana kalau istilah saya. Kenapa? Bahan mana yang bisa dimakan, aman dimakan, atau cuma kelihatannya aja bisa aman dimakan, tapi nanti ternyata jadi sakit perut. Kadang-kadang kita tahu misalnya kita sudah tahu, oh ini mungkin kita kelupaan tadi malam kita manasi lauk segala macam, lupa manasi lauk sehingga paginya agak rusak sudah kita nggak usah mikir banyak ya sudah itu memang ya mungkin ya apa ya resiko. Jadi jangan itu yang dipertaruhkan konsumen suruh beli, nanti kalau ada apa-apa keracunan makanan, ruginya makanan yang tadi dengan bahkan misalnya kehilangan nyawa konsumen kita, resikonya nggak sepadan. Jadi kalau memang ya ini kita ngomong ya kejujuran nilai-nilai kebenaran itu di sini, memang itu tidak layak dimakan, ini sudah tahu barangnya rusak, jangan sekali-sekali disajikan ke orang lain. Daripada nanti berdampak kita atau orang konsumen kita, dan itu nanti pasti dampaknya panjang dan pasti harganya daripada yang makanan yang dirusak ini jauh lebih besar resiko yang dia. Jadi itu dulu prinsipnya adalah kalau ragu-ragu sudah harus dibuang saja. Mungkin ibu bapak menganggap itu terlalu sakit, tapi saya bapak itu pengalaman sudah membuktikan kita kalau memang saya jadi itu
saya pernah mengalami kayak gitu juga. Bukan saya yang melakukannya ya, tapi kami punya ada event sekali di pesta malam-malam makan ulang tahunnya jurusan, undang catering, jam 6 sore makan. Saya masih ingat itu menunya di Valentin. Jam 6 makan, jam subuh jam 3, jam 4 itu mulai laporan masuk. Sakit perut, mutabar sejak tadi malam, jadi satu jurusan itu sekitar 60-70% itu mutabar. Karena cateringnya yaitu memaksakan barangnya yang sudah tahu ada kendala seperti itu. Ya. Bukan masalah apa, yaitu akhirnya kan bisnisnya jadi lancar. Kita kan masih ngomong jangan pakai itu. Itu kemarin punya Bapak kami semua kerajaan makanya. Ya. Melakukan pemeriksaan ketika penerimaan barang. Ini penting. Saya kasih contoh gini ya. Kadang kalau kita belanja dari pasar, kan atau dari supplier pun, mereka kirimnya paling banyak pakai motor, sepeda motor. Kalau suppliernya cukup besar, biasanya dia akan kirim ke beberapa tempat. Kalau Bapak Ibu belanja sendiri ke pasar, Ibu, Bapak kan nggak mungkin cuma belanja cuma satu tempat toh. Jadi ini yang di sini mungkin yang murah di sini, nanti apa penyelenggaraan apa atau ayam di sini, barang ini kan dibawa terus. Dan dibawa terus ini ternyata bahannya itu jadi padat. Kena ya kelamaan di luar itu kan jadi aneh. Ketika makanya ini kenapa kalau nyimpan bahan dari apa dari supplier seluruh dibuka, dipindah ke tempat yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya ayam ya harus ada kontainer atau ada tertutup. Tapi kalau sayur usahakan keranjang yang terbuka, masukkan ke kulkas segera mungkin. Kenapa nggak boleh langsung dari pasar resepnya aja dimasukkan di kulkas? Kira-kira ada yang tahu? Pertanyaan sini. Paling sering adalah bahannya di dalam plastik karena panas tadi. Ketika masuk ke kulkas langsung kondensasi. Ada uap air yang masuk di dalam yang timbul nempel di plastik itu sehingga bahannya jadi kena